bagaimana kita tahu Tuhan yang benar dengan Tuhan yang tidak benar? Tuhan yang tidak benar? Menurut kamu Tuhan yang benar yang seperti apa? Menurut saya Tuhan itu kami panggil petara. Saya tanya, Tuhan yang benar itu seperti apa kalau menurut kamu? Tuhan yang benar itu ialah Tuhan yang mencipta semua perkara. Oke, kamu tahu berarti di dunia ini ada yang menciptakan, betul? Betul. Nah, yang menciptakan segala sesuatu alam semesta ini disebut Tuhan. Betul? Kalau dalam agama saya disebut petara. Ya, dia Tuhan kan? Tuhan. Yes. Nah, otomatis Tuhan itu kan memberitahukan siapa dirinya, betul? Ya, kalau dalam agama saya melalui para dewa. Nah, kalau di dalam agama kami, yang mengenalkan Tuhan itu adalah seorang nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu adalah utusan Allah, menerima wahyu dari Allah untuk menyampaikan kepada manusia. Oh, begitu. Ya, Jadi, ini tajuk apa nih? apa? Apa tajuk nih? Apa tajuk? Ini apa Oten? Oten umat khayalan Nah, saya. kamu bertanya aja. Tadi kan kamu niat bertanya. Ya. Bagaimana saya? Ya. Itu saja yang kamu terangkan kepada saya. Oke. Di dalam Islam, di dalam Al-Quran, Allah memperkenalkan dirinya. Surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Sembahlah kepadaku. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi Allah mengutus hambanya yang disebut Nabi dan Rasul untuk menyampaikan kepada manusia ada Tuhan yang harus disembah, yang wajib disembah, dan tidak boleh menyekutukan Tuhan. Yang menyekutukan Allah akan Nabi itu ditempatkan siapa? di neraka Nabi itu? jahanam. Sabar, saya akan menjelaskan. Baik. Oke. Nah, adapun yang namanya kitab, kalau di dalam Islam Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, yang dimana yang isinya di situ adalah perintah-perintah Allah, larangan, aturan kepada manusia. Kenapa harus ada larangan, aturan kepada manusia? Agar manusia ini sifatnya tidak sama dengan sifat binatang. Sifat binatang macam mana tuh, Kak? Contoh, apakah binatang ketika mau kawin dia harus ada izin untuk pernikahan? Tidak. Adakah larangan kepada binatang jangan menggauli menggauli dari lubang yang mengeluarkan kotoran? Tidak. Betul kan? Maksudnya saya tidak paham. Contoh, di dalam kehidupan manusia, suami istri ketika berjima, tahu kamu jima campur? Tahu bersetubuh. Itu kan ada aturannya. Tidak boleh dari lubang dubur. Terus kedua, perempuan dalam keadaan haid tidak boleh digauli, dijima oleh suaminya. Itu kan ada larangan, perintah. Terus diharamkan bagi kamu mengawini ibu kamu, ayah kamu, saudara-saudara perempuan ibumu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuanmu. Kan ada larangannya. Diharamkan memakan binatang haram, contoh seperti babi, binatang yang bertaring, yang hidup di dua alam. Kan ada larangannya. Diwajibkan kamu untuk menunaikan sholat 5 waktu. Diwajibkan kamu untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Serta pahala-pahala yang lain. Mengerjakan seperti sholat sunnah ataupun yang lain. Kalau sembahyang Jumat itu wajib. Wajib bagi laki-laki. Perempuan tak wajib. Perempuan tidak wajib di masjid melakukan sholat Jumat. Kenapa? Digantikan dengan sholat zuhur. Kalau tak sembahyang Jumat, betulkah orang kata orang tu sudah keluar daripada Islam? Menyerupai orang kafir. Susah juga. Gak susah. Kalau kamu mau enak, silakan enakkan dirimu. Tapi kamu lupa bahwa kamu tuh ada yang menciptakan kamu. Tidak, saya tidak lupa. Ya udah, kalau tidak lupa ikuti peraturan dan perintahnya. Tuhan tak mengajar jahat ya, Kak? Allah tidak mengajarkan yang jahat. Oh, betul. Yang membuat kamu jahat itu karena kamu mengikuti bisikan setan.
Tuhan tidak menyuruh membunuh ya kak? Allah tidak pernah menyuruh membunuh, tetapi ketika kamu ketika kamu diancam, kamu diperangi, silakan kamu perangi kembali. Kita diajarkan untuk menjaga diri kita. Bermaknanya boleh membunuh lah, kita mempertahankan diri. Kalau memang keadaan terjepit nggak apa-apa. Contoh, kamu menghadapi begal. Terus maksud kamu diam saja. Artinya bolehlah membunuh, bolehlah. Tidak Perintah membunuh itu tidak ada. Tapi memerangi iya, itu begitu. ada. Itu kepada kafir harbi. Kalau dia memerangi kamu, perangi kembali. Boleh. mempertahankan diri lah maksudnya. Boleh. Tadi kakak ada sebut babi. Sebab kami orang Dayak makan babi. Babi ni haram kak? Haram. Kenapa pula dia haram? Perintah Allah. Tapi kalau kepepet boleh makan kak? Allah tidak membiarkan makhluknya mati sia-sia. Bermaknanya kak lah haram sangat. Dihalalkan. Bermaknanya tidak haram sangat lah kan? Kira Bukan separuh-separuh tidak haram. diharamkan, tidak dihalalkan. Kira separuh haram lah, tak haram penuh. Paham nggak kamu? Ya Abang Farouk. Hukumnya tetap haram. Bukan Tetapi berarti dihalalkan. kalau kepepet boleh makan. Bermaknanya Dibolehkan. berarti tak haram sangat. Kalau haram terus sampai mati tak boleh. Diharamkan bukan berarti ketika kepepet dihalalkan, diperbolehkan. Bagaimana dia mati? Ya, saya tahu. Kalau diperbolehkan samalah itu. Sekarang contoh begini. Tidak. Nggak gini toh, izin itu sikit itu ya. Ya. Tidak ada di situ bahasa kepepet. Dalam ayat itu dikatakan kamu Terdesak. tidak menginginkannya. Tidak ada terdesak dan kamu ini kita kasih ayatnya ya. Lucu. Ketika kamu dilarang memakan babi, kau makan. Oh, kalau kepepet bolehlah Islam ya. Lucu kau. Yang sudah diharamkan apa yang lucu, kau Kak? makan gitu loh. Apa yang lucu? Ini di Nggak tahu. dalam betul ya, dalam surah Al-Baqarah 173 sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut selain Allah. Akan tetapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini perlu kita kaji kalimat yang mengatakan bukan karena menginginkannya. Coba typing teman-teman di bawah. Ketika kalian dalam kondisi lapar sekali ini, pernahkah kalian berharap pengen makan tai? Pernah nggak kepikiran mencari-cari tai untuk dimakan? Pernah nggak? Ya, Bang Farouk. Sabar dulu, Yunatan, sabar dulu bentar. Pernah? Enggak kan? Itu buktinya kalian tidak menginginkannya dan tak akan mungkin kalian memakannya. Gak mungkin. Baik. Berarti tidak ada mencari-cari ya. Lapar cari tai yang dimakan. Sama halnya. Dan tidak menginginkannya. Apa itunya di situ daging babi tadi. Ketika dalam kondisi lapar, kalian tidak sedang mencari babi. Oh, babi boleh dimakan di dalam kondisi begini. Enggak. Dosa bagimu dengan kondisi seperti itu. Dalam kondisi seperti itu tetap dosa dia, kecuali dia tidak mengharapkan babi, tidak menginginkan daging babi tadi. Dalam kondisi kelaparan dia di tengah hutan, dia tidak menginginkan daging babi itu, tidak terpintas dalam pikirannya daging babi itu. Muncul daging babinya, gitu loh. Dan dia tidak memiliki makanan apapun. Nah, kalaupun dalam kondisi itu, saya yakin dia pun tidak akan mau makan babi itu tadi. Karena dia tidak menginginkannya. Ya, Dan begini. kalaupun seandainya dia memakannya, nah, tidak menghilangkan hukum haramnya. Babinya tetap haram. Tapi kau dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu dia. Ya, saya lebih senang dengan jawaban daripada Bang Farouk, dan tadi kan Bang Farouk secukupnya kan Bang Farouk, jangan melampaui batas. Artinya itu jangan dia merasa secukupnya, artinya jangan Dengar sampai dulu, saya yang bertanya kepada Bang Farouk dari ni. Yuniatan, jangan secukupnya.
Dengar dulu, saya yang bertanya dengan Bang Farouk ni, dengar dulu. Saya lebih suka jawapan dari Bang Farouk, jelas dan senang didengar daripada Nora penuh emosi. Betul. Ini baru jawapan yang tepat. Terima kasih. Dan apalagi Yonatan? Tidak, saya tengah belajar, tak tahu apa nak tanya. Ya silakan, apa mau kamu tanyakan silakan. Saya tidak tahu tentang agama. Saya cuma pernah dengar apologet Islam dengan Kristian berdebat ni, tak tahu mana betul mana salah, tak tahu. Masuk orang Oten menang, masuk orang Islam menang. Ya, jadi gini, kalau saya boleh bertanya kepada kamu, cair dong diperganda. Jadi saat ini kamu berkeyakinan apa, Yonatan? Saya rasa kedua-duanya saya yakin. Tidak, saat ini kamunya, keyakinan kamu apa saat ini gitu loh. Saya tak tahu, saya tengah mencari keyakinan. Oh, berarti saat ini kamu gak punya keyakinan. Yakin, saya ada Tuhan dulu, yakin. Oh, kamu yakin akan adanya Tuhan. Ya, Oke, tapi kamu tidak punya wadah untuk membimbing kamu kepada Tuhan. dalam kepercayaan masyarakat agama suku saya ada kepercayaan pada Tuhan. Iya, tapi kan gak ada wadahnya. Wadah itu Islam, gitu loh. Wadah itu ajaran, gitu loh. Iya. Ya, Nah, betul, tapi betul. ajarannya yang kamu tidak miliki karena kamu tidak memiliki pemahaman terhadap ajaran itu, gitu. Betul. Nah, berarti yang kamu cari saat ini wadah karena kau yakini adanya Tuhan. Beda sama ateis. Ateis itu dia tidak percaya akan adanya Tuhan. Tak, saya bukan ateis. Saya bukan ateis. Iya, makanya saya bilang kamu beda sama ateis, Yonatan. Kan saya bilang tadi, beda sama ateis. Kalau ateis dia tidak percaya adanya Tuhan, maka mungkin dia mencari wadah. Dia harus cari tahu dulu kebenaran adanya Tuhan. Kalau kamu kan yakin nih adanya Tuhan, kamu yakin nih adanya alam semesta ini dan semua yang tergantung di dalamnya itu ada yang menciptakan dan ada yang menjadikan, yaitu Tuhan, gitu kan Yonatan? Ya, betul. Nah, berarti saat ini yang kamu cari ini wadah, jalan bagaimana supaya kamu hidup, kan gitu, supaya bagaimana kamu hidup selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang kamu cari. Mantap. Itu yang kamu cari dulu. Makanya banyak belajar dulu, cari referensi tentang Islam. Saran saya coba baca Quran yang terjemahan. Coba dibaca aja dulu, Yonatan. Saya tidak Terjemahan, pandai ya. nak baca Al-Quran ni, Bang Farouk. Terjemahan. Terjemahan. Iya, yang Latin. Orang kata terjemahan itu banyak yang salah. Enggak masalah karena gini. Di dalam Islam ada tingkatan-tingkatan ilmunya. Gitu loh. Tingkatan terendah kita bisa membaca terjemahannya. Apakah ada kesalahan di dalam terjemahannya? Tidak. Ketika kita memahaminya, membacanya tanpa ilmu, maka itulah porsi yang pas untuk kamu. Gitu loh. Nanti ada tingkatan di atasnya lagi, kamu bisa membaca original teksnya. Tingkat di atasnya lagi, kamu memahami kaidah bahasanya. Gitu. Tapi ketika orang pun tahu kaidah bahasanya, tidak secara mutlak dia menyalahkan terjemahannya. Hanya saja ya karena bahasa Arab itu ya memiliki kosakata yang sangat multi, kan gitu, sangat luas. Bahasa Indonesia tak mampu menampungnya. Mampunya bahasa Indonesia menampungnya itu ya dengan kata yang seperti itu, dengan kalimat yang seperti itu. Makanya ada kurung, dan lepas kurung. Itu penjelasan bagi pembaca yang bermodal terjemahan. Penjelasannya, kalau nggak ada penjelasan dalam kurung itu tadi, dia bingung bacanya. Tapi orang yang memahami kaidah bahasa Arab, dia nggak butuh itu penjelasan dalam kurung itu, nggak perlu. Dia bisa memahami sendiri. Oh, maknanya ini begini, maknanya ini begini, dan pemahaman dia itu selaras dengan apa yang tertulis di dalam terjemahannya. Ada lagi? Tak tahulah. Nak tanya apa lagi tak tahu. Kalau boleh tahu, Yonatan ini usianya berapa?
dalam lingkungan 40. Oh 40, sebaya lah kita. Aku pun 40, nggak 40 apa-apa. lebih lah. Apa? 40 Oh, lebih. 40 betul lah. lebih. Mm-mm. Kalau lebih berarti lebih tua Anda dari saya. Saya lahir 79. Oh, berarti manggil abang. Aku udah lebih kali pun itu. Udah lebih kali. Oke, Bang Yonatan, ada lagi yang mau ditanyakan? Gak apa-apa, silakan. Kami lebih senang ketika Saya Anda follow bertanya seperti Abang Farouk ya. Iya, saya lebih senang ketika Anda bertanya seperti ini daripada Anda seperti teman-teman Oten kan. Kita berikan Saya jawaban dia bukan membantah Oten. tanpa ilmu. Iya, maksud saya daripada saya nggak bilang kamu Oten loh. Yang saya bilang, saya lebih senang kamu cara bertanya seperti ini. Tuh, Jangan kayak Oten. Tempi ini bawa kata saya menyamar lah apalah. Udah dia tidak tahu, ketika diberikan jawaban dia membantah tanpa ilmu. Itu sama saja ketika kita berdiskusi dengan keledai. Lebih baik jangan bertanya kalau membantah, betul. Iya, boleh membantah gitu loh, boleh. Bukan nggak boleh membantah. Quran itu hadir minta dibantah. Quran diturunkan Allah, Quran sendiri minta dibantah. Banyak ayatnya itu dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Nggak percaya kok sama Quran ini, Quran minta dibantah dengan cara buat semisal surah dalam Al-Quran. Ditantang. Ada banyak tantangan di dalam Quran itu untuk kepada pembacanya. Silakan bantah ini, tapi sampai detik ini dari 1500 tahun yang lalu sampai detik ini tidak ada satu orang pun yang bisa membuat surah semisal Al-Quran, nggak ada. Berarti Nih, Quran Bang Farouk, kalau boleh jangan terlampau dalam sangat. Saya tak apa tahu sangat. Yang ringan-ringan. Iya, makanya saya bilang sesuai kemauan Anda saja. Apa yang mau Anda tanyakan silakan. Mampu ku jawab, enggak ku jawab. Enggak mampu ku jawab, ku catat sebagai PR. Ketemu sama guru ku tanyakan nanti. Enggak apa-apa Ya, teman-teman. Kita betul. berikan dia ruang untuk bertanya. Silakan. Tak tahu apa saya mau tanya. Jadi Islam ni kira macam mana ajarannya ni? Kebaikan dia, Jadi kebaikan dia apa? Jadi gini ya, boleh aku memberikan kerangka berpikir ketika kau memahami meyakini adanya Tuhan, boleh? Boleh, boleh. Pelan aja kita boleh. Oke, aku berikan analogi. Ini pemahaman analogi dasar ini, Bang Yonatan ya. Di sini kita tulis harta karun. Di sini kita tulis Tuhan. Anda kan yakin nih tadi kan tentang adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta dan segala yang terkandung di dalamnya. Tapi bagaimana mencapainya? Kan gitu kan? Bagaimana mencapainya? Sama-sama halnya dengan orang para pencari harta karun. Dia yakin akan adanya harta karun di atas bumi ini, tapi dia nggak dapat jalan atau wadah ya untuk mencapai harta karun ini tadi. Maka yang dia butuhkan apa pertama kali? Peta. Betul nggak, Bang? Betul nggak? Yang dia butuhkan itu pertama kali adalah peta yang bisa membawa dia, ya, yang bisa membawa dia di mana peta inilah yang akan menjadi jalan menyampaikan dia ke tempat di mana tersembunyinya harta karun ini tadi. Begitu juga dengan Allah. Nih, karena Anda yakini adanya Tuhan itu tadi, tapi Anda tidak tahu jalan bagaimana Anda bisa sampai kepada Tuhan. Maka Tuhan itu mengutus Nabi dan Rasulnya. Nabi dan Rasulnya inilah yang membawakan peta itu tadi menuju dia, yang disebut dengan Al-Quran atau kitab suci. Tapi sebelum Anda mengikuti Nabi ini tadi, percaya pada Nabi ini tadi, Anda kaji dulu di dalam Al-Quran ini, di dalam kitab suci itu tadi, siapa Nabi yang diutus ini menurut Quran. Jika Quran ini saja atau kitab suci ini saja ketika menjelaskan sosok yang ngaku Nabi ini tapi kontradiksi dengan penjelasan Quran. Contoh ya, Quran mengatakan si Nabi ini pendusta, tapi si Nabi ini menyatakan dirinya layak untuk ditiru. Apakah pantas seorang peniru itu dikatakan pendusta? Apakah pantas seorang pendusta itu untuk ditiru? Tidak. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Dalam Al-Quran dikatakan yang pertama, ketika dia menyatakan dirinya Nabi, ya, itu ada dalilnya dalam surah Al-Adab ayat 45.
di mana Allah memanggil dia ya ayuhan nabi. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW menyatakan dirinya adalah Rasul, datanya ada dalam Quran itu sendiri, legalitasnya yang tertulis dalam surah Al-Fath ayat 29. Tersebut namanya di situ Muhammadur Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad SAW ingin menyampaikan pengajaran, apa dasarnya kita harus percaya kepada pengajaran dia? Dia juga dapat legalitas dari Allah sendiri yang tertulis dalam surah Al-Jum'ah ayat 2. Di mana di situ dikatakan Allah, ya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan pengajaran, membacakan Al-Quran kepada orang-orang buta huruf pada saat itu, dan yang mengajar dan menyampaikan pengajaran hikmah, ya ataupun sunnah. Yang keempat, layakkah Nabi ini diikuti? Kita lihat referensi di dalam Al-Quran itu sendiri. Apakah dia memang pantas untuk diikuti? Di mana referensi itu dapatnya dari mana? Dari manusia sendiri atau dari Allah? Dari Allah. Nabi Muhammad SAW layak untuk diikuti, tertulis dalam surah Al-Adab ayat 21. Dia pantas untuk ditiru dan diikuti, karena dalam surah Al-Adab 21 dikatakan, sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada suri teladan yang baik untukmu, ya untuk kau tiru. Lalu bagaimana dengan akhlaknya? Apakah Nabi ini memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik? Kita lihat lagi berdasarkan peta tadi, pantas gak diikuti? Lihat dalam surah Al-Qalam ayat 4. Apa dikatakan di situ? Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memiliki budi pekerti yang luhur. Nah, ketika Anda sudah mendapatkan, sudah menemukan legalitas terhadap diri Nabi ini tadi, inilah Tuhan tadi ya, ini Nabi tadi, ini kitab suci tadi. Ya, acuannya tetap kitab suci. Berpeganglah Anda kepada kitab suci, ya, lalu implementasikan ketaatan kepatuhan Anda kepada nabinya melalui Al-Quran ini tadi yang dibawakan oleh nabinya itu sendiri. Maka seiring dengan itu, Bang Yonatan akan sampai kepada siapa? Kepada Tuhan yang telah mengutus nabi dan juga menurunkan kitab sucinya. Begitu caranya. Gitu loh. Iya, Mudah iya. dipahami, Bang Yonatan? Separuh. Iya, nggak bisa langsung memang ya. Ya memang nggak bisa langsung. Makanya harus dibantu dengan banyak membaca, banyak belajar. Gitu loh. Ada lagi? Saya rasa cukup setakat ini kot. Kalau terlebih-lebih nanti saya akan jadi pusing. Bang Yonatan percaya nggak ada kehidupan setelah kematian? Ya, kalau mengikut kepercayaan bangsa saya percaya alam kematian ada. Ada kehidupan setelah kematian, percaya ya? Kehidupan yang baru tak ada. Cuma di alam mati ada. Di alam yang lain. Iya. Kehidupan di dalam kematian, maksud saya. Kehidupan di atas kehidupan pun tidak, kehidupan di dalam kehidupan pun ada. Percaya nggak? Ada kehidupan dalam kehidupan. Pernah tahu nggak bagaimana? Hah? Contohnya? Contoh alam mimpi. Ketika bermimpi, bukankah Anda hidup? Ketika Anda tidur dan bermimpi, bukankah pada saat itu Anda hidup? Hidup kan? Ya, hidup. Hidup. Nah, tapi kisah hidup Anda di dalam alam mimpi berbeda nggak dengan kisah hidup Anda di atas bumi? Kadang-kadang berbeda. Kadang-kadang berbeda. Dan kadang-kadang sama kan? Ya. Berarti kan ada kehidupan di dalam kehidupan kan? Kebanyakan dalam mimpi ini hayalan kebanyakan. Iya, makanya gini dulu ya. Jangan dulu kita katakan itu sebuah hayalan. Yang pastinya kisah dalam mimpi itu hadir ketika kita dalam kehidupan, betul kan? Ya. Iya, kisahnya itu ada, sama halnya. Ada kehidupan setelah kematian. Seperti Anda katakan tadi, Anda mati dalam kondisi mati. Adakah kisah dalam kehidupan? Adakah kisah dalam diri Anda ketika Anda mati? Ada. Kisahnya ada dan serasa itu nyata. Sama ketika mimpi. Kita mimpi ketika ketemu uang 1 miliar atau ketemu gunung emas, kan seperti nyata itu.
punya uang punya harta sebanyak satu gunung emas, gitu loh. Kita yakin hidup itu mimpi itu nyata. Nah, tahunya kita hidup mimpi itu tidak nyata ketika kita terbangun, kan gitu. Sama halnya ketika kita mati tadi, kita yakin kehidupan yang kita rasakan, yang kita lihat ketika kita mati itu seperti nyata. Kapan kita tersadar itu adalah sebuah mimpi hanya atau halusinasi? Ketika kita bangkit. Mungkinkah orang bangkit dari kematian? Tidak, kecuali nanti. Kecuali nanti ketika hari berbangkit setelah kiamat. Maka kisah ini dikisahkan Allah dalam Al-Quran, di mana dalam Al-Quran orang-orang yang dibangkitkan dari kubur nanti satu sama lain akan bertanya, kau hidup di dunia ini berapa lama? Aku 1 hari, aku setengah hari. Karena apa? Apa pengalaman hidup di dunia itu ketika dia di dalam kubur itu seperti mimpi, dan dia tersadar itu Malaikat mimpi bertanya ketika kita dia lah. dibangkitkan. Malaikat itu bertanya kepada kita lah. Enggak, manusia sama sesama manusianya yang bangun itu tadi, yang bangkit itu tadi saling bercerita. Ibaratnya kita gini loh Bang Nathan, Anda tidur sama-sama saya di Rusia, bangun kita dua, terus kita dua cerita, udah berapa lama kita tidur ya Bang Yonatan ya? Kau bilang setengah hari, kau bilang enggak, baru 2 jam. Itulah kisahnya itu, obrolan. Kapan kita tahu bahwasanya kita tadi tidur setelah kita bangkit? Kapan kita tahu bahwasanya kita pernah mati setelah kita bangkit dari kematian itu tadi? Dan apa yang kita rasakan ketika kita mati tadi itu menjadi sebuah cerita. Untuk ceritanya kapan diketahui? Ketika kita bangkit. Cerita itu akan kita ceritakan dan menjadi sebuah diskusi, obrolan antara yang bangkit, si A yang bangkit dan si B yang bangkit gitu. Jadi pertanyaannya, ketika Anda yakin, hah? Udah kelar dia tuh. Ada lagi nih. Apa lagi? Oke Bang Faruk, terima kasih. Udah, Dek. Adek ya, Adek udah bersiap bertanya ya, Dek. Iya Kak. Ya, biasanya yang bertanya itu kan adik-adik. Ya boleh lah. Terus juga dipanggil adik muda kembali. Adek bertobat ya, Dek ya. Iyalah, makanya orang belajar lah nih. Saya bukan orang jahat. Saya ingin belajar. Ya, siapa kata adek ini jahat? Adek ini baik. Ya, terima kasih dengan Bang Faruk. Penjelasan dari Bang Faruk nih diterima akal daripada Nora nih. Loh. Nora nih asik mengejek saja dia. Astagfirullah, saya manggil kau adek. Kau panggil itu Faruk apa tadi? Bang Faruk kan? Pak, Karena kau saya panggil Abang. Bang nasib Faruk baik apa? Bang Faruk Kau ada. adek. Kalau Bang Faruk tak ada, saya tak paham. Begini, Dek Payahlah Yuna. Nora, biar Bang Faruk saja. Dek Yuna, dengarkan dulu kakak ngomong. Kamu manggil Ito Faruk ini abang. Sementara saya lebih tua daripada Ito Faruk. Saya kakaknya Ito Faruk. Otomatis kan kau adik saya. Enggak salah kan, Dek? Baik kakak. Ya, Dek. Ada lagi yang mau ditanyakan, Adek? Yalah, kita jumpa di room yang akan datang. Saya nak belajar dulu. Oke, semoga Adek mendapatkan hidayah ya, Dek ya. Amin. Amin. Adek tinggal di mana? Sarawak ya? Ya, Sarawak. Apa makanan enak di sana? Banyak makanan enak. Jangan babi lah. Wak tak makan babi lah. Ya, janganlah makan babi. Jadi bebek panggang ada? Oh, tempat saya jarang orang makan bebek. Oh, jadi di sana apa yang ada yang terkenalnya? Macam ialah masakan, kalau yang halal tu masakan Melayu, masakan sapi, ikan, ayam, ya samalah dengan Indonesia. Oke. Pokoknya Dedek Yuna semoga sehat selalu, mendapatkan hidayah dari Allah ya. Amin. Kakak baik kan, Dek? Baik. Baik. Gitu, Dek. Oke. Saya turun dulu ah. Oke, sehat selalu buat Dedek Yuna dan anak istri ya. Ya, terima kasih. Oke, Sama-sama. balik dulu ni. Faruk. Nih, berani Faruk. Siap, Bang, siap.
Saya Ya jumpa nanti kalau lagi. ada apa-apa tanya aja lagi ya. DM aku Kalau- pun boleh Bang Yonatan ya. Ya, kalau kamu terlive nampak saya naikkan ya. Dia tak naikkan Yo, pula. siap. Baik. Oke, yuk selamat sore Dedek Yuna. Baik kali, tadi aku pikir dia mau ngotot. Gitu. Hah? Udah kelar ya? Udah kelar ya? Kau mau apa? Mau sholat?